Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Trader, ketemu lagi dengan saya Eko Trujudin dan saya adalah market analyst untuk forexmf.com. Dan seperti biasa setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ngobrolin soal weekly outlook lah ya, untuk seminggu ke depan akan seperti apa kira-kira market dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal. Jadi untuk pekan tanggal 16 sampai dengan tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 itu kira-kira akan seperti apa. Yuk kita cek bareng-bareng Sobat Trader. Kita akan mulai dulu mungkin dari outlook secara fundamental. Kita akan bahas dari data ekonomi yang mungkin akan muncul dan akan diumumkan di minggu depan. Oke, let's see. Di minggu depan ada beberapa data ekonomi yang banyak sih, ada beberapa data ekonomi rame lah ya. Dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis 2023, Oktober 19 2023. Ada beberapa data yaitu retail sales di hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 itu akan diumumkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, jam setengah 8 malam. Kemudian di hari Rabunya akan kok Kamis ini Selasa ya. Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 core retail sales dan retail sales kita kayaknya akan fokus ke data ini untuk pekan depan. Kemudian di hari Rabunya tanggal 18 Oktober 2023 itu ada beberapa data ekonomi juga dari Cina, ini juga kita perlu perhatikan Sobat Trader ya. Kemudian dari Inggris, kawasan Euro, dan tentu dari Amerika Serikat. Karena kita akan fokus ke gold dan crude oil, habis ini kita akan bahas perkara gold seperti apa, kemudian crude oil akan seperti apa, maka kita seperti akan fokus pada data dari Amerika Serikat plus data Amerika Serikat yang berhubungan dengan minyak mentah atau crude oil inventories mereka akan seperti apa nanti forecastnya. Kemudian dampaknya kira-kira bakal bagaimana? Yuk kita lihat bareng-bareng nanti ya, kita akan baca. Lalu dari Kamis ada initial jobless claim seperti biasa setiap hari Kamis. Belum ada forecastnya di sini, tapi nanti kita akan coba cek kira-kira forecastnya akan seperti biasa, seperti apa, seperti bagaimana. Tapi biasanya untuk forecast ini nanti mungkin akan muncul di hari Selasa atau hari Senin ya, atau besok di beberapa kalender ekonomi provider ya dari internet. Bisa Anda cek di mana-mana sebenarnya, dari website forexmf.com juga ada di halaman referensi trading, kemudian economic calendar bisa Anda cek di situ. Dan tidak kalah penting adalah existing home sales, kemudian di hari Kamis juga pukul 11 malam akan ada jadwal pidato dari Fed ya. Jadi ketua Fed dari Jerome Powell. Oke, kita akan bahas satu-satu. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan kita fokuskan mungkin di data ini, retail sales, building permits, crude inventories, dengan data initial jobless claim. Ya, existing home sales is also high impact economic data, tapi oke, kita akan cek lah nanti seperti apa ya. Oke, pertama kita akan bahas dari retail sales. Kenapa ini kita bahas? Penting kita bahas karena kita mau tahu nih pergerakan harga emas kemana kira-kira untuk minggu depan. Dan secara fundamental pergerakan harga emas itu ya berkaitan secara langsung dengan penguatan atau pelemahan US dollar. Maka kita cek sekarang. Kalau kita lihat di kalender ekonomi Forex IMF, itu memang ada forecast-nya menurun ya. Forecast menurun untuk core retail sales dan retail sales. Tapi kita akan fokus ke retail sales-nya. Kalau core retail sales ini adalah data penjualan eceran tapi exclude food and energy. Kenapa kita fokus ke sini? Ini bukan berarti nggak penting ya. Penting loh. Core retail sales ini penting, tapi kok saya rasanya pengen fokusnya ke retail sales-nya. Karena yang ini tadi seperti yang saya bilang, ini exclude food energy, sementara ini yang include food and energy, sehingga ini lebih dekat dengan kehidupan masyarakat secara langsung. Jadi untuk penjualan ecerannya itu mengikut sertakan data penjualan makanan dan energi. Ya, kalau kita bicara data itu ya berarti ya sembako segala macam itu masuk ya, kita akan cek nanti. Nah di sini forecastnya menurun Sobat Trader dari 0,6% menjadi 0,2%. Kita akan cek dulu, yuk kita akan cek historinya dulu. Nah kalau kita cek historinya dalam 2 bulan terakhir, Agustus diumumkan tanggal 15, dia membaik. Nah, dia membaik. Bahkan revisi untuk data di bulan Juli, karena data Agustus yang diumumkan di Agustus itu adalah data bulan Juli, itu mengalami revisi dari 0,2% menjadi 0,3%. Forecastnya 0,4%,
actualnya di 0,7%, membaik melebihi perkiraan. Bahkan kenaikannya itu lebih dari 100% ya, dari 0,3. Nah, kemudian data yang diumumkan di bulan September, tanggal 14 September 2023 tepatnya, kita bisa melihat dia juga mengalami kenaikan. Walaupun diprediksi berkurang dari 0,5% menjadi 0,2%. Oke, tetapi pada kenyataannya ternyata diumumkan lebih baik daripada perkiraan yaitu 0,6%. Nah, data ini yang akan diumumkan nanti hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 juga sama diperkirakan akan melemah seperti kita lihat. Tetapi kalau kita berkaca dari historinya setiap dalam 3 bulan terakhir dan itu didukung juga oleh data tenaga kerja Amerika atau sektor apa istilahnya sektor tenaga kerja Amerika itu masih perkasa dan surprisingly masih kuat gitu kalau dibandingkan dengan perkiraan-perkiraan market. Data CPI juga naik dan data CPI ini kan data inflasi Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen ini mengukur berarti ini kan mengukur peredaran uang ya. Kalau inflasinya naik berarti kan peredaran uangnya cukup tinggi ya. Benar ya? Kenaikan inflasi itu berarti peredaran uang itu cukup tinggi. Dan kalau kita kaitan dengan data belanja ini, data penjualan eceran ini, kayaknya nyambung deh. Nyambungnya ketika kita melihat data inflasi naik yang memperkirakan aktivitas belanja masyarakat itu cukup tinggi atau tingkat konsumsinya cukup tinggi, sepertinya kemungkinan ya untuk retail sales juga mungkin akan mengalami perbaikan. Tetapi tentu saja pihak investing yang disadur oleh Forex IMF untuk data kalender pasti punya pertimbangan sendiri. Saya hanya menyampaikan kemungkinan data retail sales yang mungkin akan terjadi berdasarkan data pendukung atau data histori yang saya lihat. So, mungkin akan di atas 0,2% kalau perkiraan saya untuk retail sales. Tapi yang penting sebenarnya adalah ini Sobat Trader, kalau Anda mau mengambil peluang di pergerakan harga gold nanti, saya sarankan perhatikan data retail sales ini, karena data ini kemungkinan besar akan diikuti oleh fluktuasi US dollar yang cukup tinggi, sehingga fluktuasi yang tinggi ini kemungkinan juga akan diikuti oleh fluktuasi di gold atau XAU USD gitu ya. Jadi perhatikan pukul 7:30 malam nanti hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 data retail sales dari Amerika ya. Jadi seperti itu kira-kira outlook-nya. Oke, tentu saja ada data lain nih kayak ada building permits, kemudian ada oh iya hampir kelewat untuk GDP China untuk year on year kuartal ketiga itu ada diperkirakan mengalami penurunan dari 6,3% jadi 4,4%. Kenapa data ini penting? Karena data ini pertama dia erat kaitannya dengan dolar Australia. Data dari Cina itu erat katanya dengan Australia. Kenapa? Karena Australia adalah partner dagang Cina itu adalah partner dagang Australia yang terbesar. Jadi Cina adalah partner dagang Australia yang terbesar sehingga apapun yang terjadi dengan Cina kemungkinan besar akan berdampak ke Australia. Dalam hal ini tentu ke mata uangnya dolar Australia. Dan pergerakan dolar Australia seringkali tidak selalu, tapi seringkali searah dengan pergerakan harga emas. Jadi korelasi di antara keduanya biasanya, tidak selalu, tapi biasanya positif. Di mana ketika dolar Australia menguat, emas pun biasanya menguat. Oke, nah kalau kita lihat untuk data retail sales-nya ini memang agak menurun untuk Amerika Serikat, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu cek juga data sebelumnya. Sementara data Cina ini secara tidak langsung, tapi dekat ya, berkaitan erat dengan pergerakan dolar Australia, di mana pergerakan dolar Australia biasanya berada dalam arah yang sama dengan gold atau emas. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, forecast-nya memang jelek sih GDP China-nya, jadi kemungkinan akan ada pelemahan sedikit lah di dolar Australia. Nah, kemudian akan kita cocokin nanti dengan gold seperti apa kira-kira. Tapi itu korelasi yang biasanya ya positif, tidak selalu seperti itu. Kita perlu cek nanti juga secara teknikal akan seperti apa dari mulai trennya, kemudian di mana area supportnya, kemudian juga di mana area resistensinya gitu kita perlu cek juga ya. Gitu Sobat Trader. Kemudian ada data building permits di hari Rabu, tidak semua kita bahas ya. Yang kami anggap data yang ya signifikan lah kira-kira fluktuasinya terhadap pergerakan harga. Building permits ini memang tidak saya bawa new home sales, tidak saya bawa existing home sales, tetapi building permits ini sebagai
awalan untuk data perumahan selanjutnya, termasuk data new home sales maupun existing home sales. Lebih erat kaitannya dengan new home sales sebenarnya karena building permits ini adalah jumlah permit atau jumlah izin yang dikeluarkan kepada pembangunan rumah baru. Kalau kita lihat di sini dari 1,541 juta diperkirakan turun menjadi 1,45 juta, which is tidak terlalu baik datanya. Coba yuk, tapi saya penasaran juga historicalnya seperti apa dia gitu ya. Oh, cukup mix ya data historicalnya. Jadi ya ada kemungkinan sih. Saya pikir ini peluangnya 50-50 untuk dia tetap di 1,45 juta sesuai dengan forecast atau sedikit berada di atasnya. Karena kalau kita lihat sih, yaitu balik lagi tadi untuk data tenaga kerja Amerika Serikat, surprisingly di bulan lalu itu cukup bagus ya, cukup bagus. Sampai dengan awal Oktober juga cukup baik. Nah, apakah nanti ini akan menjadi satu pertanda bahwa izin yang dikeluarkan untuk rumah-rumah baru itu akan bertambah, izin mendirikan bangunannya bertambah karena banyaknya atau tingginya permintaan, kita akan cek. Ada kemungkinan seperti itu. Oke, ini juga cukup seksi, crude oil inventories dari 10,176 juta barel. Kita coba lihat ini. Kalau kita lihat historinya, tapi ini agak apa ya? Kalau kita lihat di bulan Oktober 2023 tanggal 12 berarti itu minggu lalu, kalau kita lihat dari minus 2,24 juta barel menjadi 10,176. Ini berarti penambahan supply, tapi kita lihat nanti ya. Kita juga lihat kemarin sama-sama bahwa crude oilnya justru bounce up. Apa yang terjadi? Nanti kan kita lihat seperti apa kemudian nanti kira-kira teknik atau trik tradingnya atau strategi trading untuk seminggu ke depan akan seperti apa. Oh, by the way, Sobat Trader, jangan lupa, walaupun weekly outlook ini kita posting satu kali seminggu ya, namanya weekly ya, di hari Minggu, tapi saran saya tetap cek di hari ke harinya seperti apa pergerakannya, sesuaikan dengan area setup yang akan saya paparkan nanti khususnya untuk gold dan crude oil. Jadi, karena ada sangat besar kemungkinan market akan berubah menjadi dinamis dan Anda perlu cek kira-kira level support atau resistance yang disampaikan Pak Eko masih bertahan atau tidak, atau sudah break atau belum. Karena itu nanti akan menentukan kira-kira akan kemana arah trade atau transaksi atau trade setup yang kita lakukan. Nah, kemudian di hari terakhir, sebenarnya hari terakhirnya Jumat, tapi kalau data dari Forex CMF di kalendernya, high impact data berakhir di hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Ada data yang selalu diumumkan di setiap hari Kamis yaitu initial jobless claim. Dari 209.000 belum ada forecastnya, tapi nanti akan kita coba cek di hari Senin, biasanya suka ada tuh forecastnya tuh. Atau nanti kita akan coba cek di provider lain seperti Forex Factory misalnya. Tapi kalau saya cek coba ya, sepertinya ada data lain juga sih dari Cina itu selain GDP. Coba cek dulu ya. Untuk hari Kamis, oh iya di hari Kamis unemployment claim sudah ada forecastnya dari 209.000 ke 210.000, memburuk. Semakin besar data employment claims-nya atau initial claims-nya. Jadi unemployment claims atau initial claims itu sama, cuma beda istilah saja. Nah, dari 209.000 menjadi 210.000 untuk sedikit memburuk, tapi kalau kita lihat, balik lagi ya, kalau kita lihat historinya di sini ya, dia cenderung tidak memburuk ya dari tanggal 5, tanggal 12 cenderung tidak memburuk. Bahkan di sepanjang bulan September setidaknya 3 minggu terakhir, coba kita cek ya. Nah, di sepanjang bulan Agustus pertengahan sampai dengan pertengahan Oktober dia tidak menunjukkan tanda-tanda pemburukan. Seperti yang kita bilang tadi, sektor tenaga kerja Amerika surprisingly strengthen atau cukup kuat. Jadi mungkin saja di unemployment claims nanti di hari Kamis kita tidak melihat data yang terlalu buruk juga, atau mungkin bahkan bisa jadi lebih baik daripada perkiraannya. Tetapi kalau boleh saya sarankan, kalau Anda yang ingin melakukan transaksi berdasarkan data ekonomi, Anda tetap harus perhatikan nanti revisinya seperti apa, area support dan resistensinya kira-kira di area berapa, apakah sudah tembus atau dia bounce up, nanti kita akan bahas setelah kita bahas data fundamentalnya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ternyata dari Cina itu ada data lagi yaitu industrial production yang juga diperkirakan akan turun dari 4,5% ke 4,3%. Kita tahu bahwa China itu merupakan salah satu negara yang rakus dalam mengonsumsi minyak mentah, crude oil. Ya, sehingga ini industrial production, produksi industri, itu kan pasti erat kaitannya dengan bahan bakar. Kalau industrial production atau produksi di Cina mengalami penurunan, maka besar kemungkinan
besar kemungkinan permintaan minyak mentah juga mengalami penurunan karena sampai saat ini minyak mentah atau minyak bumi dan turunannya masih memegang porsi bahan bakar fosil yang tertinggi yang dipakai. Bahkan kalau dikombinasikan dengan bahan bakar alternatif, misalkan bahan bakar atau energi terbarukan, misalkan tenaga surya, uap panas bumi, dan lain-lain, minyak masih memegang porsi konsumsi paling nomor satu di seluruh dunia. Apalagi China ini, waduh, ini penduduknya berapa miliar kan? Nah, mereka sangat rely on minyak untuk menjalankan produksinya. Jadi kalau saya pikir sih, ini erat kaitannya dengan harga minyak. Kalau dia turun, mungkin harga minyaknya juga akan ikut mengalami koreksi karena turunnya permintaan. Nanti akan kita coba lihat aja. Oke, dan terakhir unemployment claims tadi kita sudah bahas, ya forecast-nya sih di Forex Factory mengalami pemburukan, tapi kita akan coba cek karena dari September dia membaik justru ya, atau setidaknya forecast-nya lebih baik daripada actual-nya lebih baik daripada forecast-nya. Oke, sekarang kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek dan kalau Anda mengikuti juga live kami di hari Jumat yang mana kita membahas juga pergerakan gold yang di awal minggu lalu kita prediksi mengalami kenaikan, demikian juga dengan crude oil dan itu terjadi. Kita bahas kemarin kenapa-kenapanya. Sekarang kita mau ngebahas ke depannya kira-kira gimana-gimana sih gitu ya. Kira-kira ke depan bakal gimana nih. Oke, kita akan mulai dari indeks dolarnya dulu. Di time frame 4 jam kita bisa melihat indeks dolar bounce up ketika dia mengalami koreksi ke sini. Nah, sobat trader bisa lihat di situ kalau kita lihat Fibonacci retracement, katakan ambil swing low di sini, swing high di sini, dia pas di golden ratio, kemudian dia bounce up. Nah, itu golden ratio-nya ini di sini di 61,8% Fibonacci, yaitu area 105,36 itu ya area indeks golden ratio, indeks dolarnya di time frame 4 jam. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat sekarang, nah ini menarik sobat trader. Menariknya di mana? Ketika dia mengalami rebound si indeks dolarnya, kita bisa melihat di pekan lalu, di penutupan pekan lalu dia berhenti di area sini. Berhenti di area sini dan itu juga merupakan area resistance yang disediakan oleh Fibonacci retracement dari 23,6%-nya atau area kisaran 106,39. Kok saya ngebahas indeks dolar? Karena kalau kita ngebahas gold, sobat trader, denominasinya adalah XAU USD. Pasti kita harus ngebahas indeks dolarnya. Nah, kalau dari pengalaman saya, kalau kita mau trade sebenarnya kita perlu melihat harga indeks dolarnya kemana. Karena itu kan counterpartnya kan US dollar. Semua currency pair yang kita transaksikan, terutama major pair, kita nggak bicara cross dulu. Major pair, gold, crude oil, itu denominasinya US dollar. Jadi apapun yang terjadi pada US dollar pasti akan terjadi pada pair-pair tersebut, gitu kira-kira. Oke, kalau kita lihat dia lagi mandek atau mentok di area resisten ini. Dan kalau kita lihat ini juga sebenarnya, nah beririsan nih warnanya saya ganti dulu ya. Beririsan dengan area resistance yang disediakan berdasarkan price action ya. Price action-nya kelihatan di sini tuh. Ini ada bounce di sini atau dia mentok kemudian dia turun, walaupun terjadi breakout dia balik lagi ke sini lalu ada congestion di sini. Dan ini lagi testing. Lagi testing. Sehingga kalau dia bertahan area 106.39 lebih kurang ya, lebih kurang di area situ dia bertahan ada kemungkinan US dolarnya kemungkinan akan indeks dolarnya ya akan mengalami koreksi mungkin dan kalau dia mengalami koreksi, nah apakah gold akan melanjutkan pergerakan up atau gimana? Nah, kita nggak tahu. Yang menarik adalah kalau kita ngelihat di sini, sobat trader, di time frame 4 jam pergerakan gold, dia justru searah dengan indeks dolar. Di akhir-akhir ya, di akhir-akhir minggu dia searah dengan indeks dolar. Indeks dolar menguat, goldnya juga ikut menguat. We can see that, obviously. Dan ini agak aneh. Karena seperti yang saya katakan tadi, gold atau XAUUSD ini kan counterpartnya US dollar kan? Biasanya kalau US dolarnya menguat, dia akan melemah. Atau sebaliknya ketika dia melemah, dibalik ya, sama-sama arahnya, US dollar biasanya akan menguat. Atau US dollar gold yang menguat, US dolarnya melemah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat penguatan gold. Ini kalau kita lihat di price action-nya, kita bisa melihat ada sedikit bounce di sini. Ini kita kalau bisa melihat ini ada area resistance.
Patokannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, kemudian bawahnya saya ambil patokan ini. Nah, saya ambil patokan ini. Wait a second. Waduh, ini keren banget ini area resistennya. Keren banget tuh. Keren banget area resistennya ya. Patokannya bounce-nya mana? Ini 1, 2. Bawahnya saya ambil 1, 2, kemudian ada satu area kepadatan di sini yang juga saya ambil. Jadi itu yang menjadikan ini juga ada nih bouncing-nya di sini nih. Nah, ini yang menjadikan saya menganggap ini adalah area resisten. Dan sekarang dia sedang testing di area resisten tersebut. Kalau kita lihat nih kira-kira area berapa ya? Kita coba cek deh area sini sampai sini. Itu area kisaran 1911,89 sampai 1931,04. Nah, kita akan perhatikan area ini sebagai area resistance kita untuk pergerakan satu pekan ke depan. Walaupun dia di area 1931,04 ini, yang ini, itu cukup kritis ya, karena harganya sekarang lagi testing-testing persis di area itu. Sehingga, nah, kalau Anda mau buka posisi sell, kalau Anda bertemu atau mendapatkan konfirmasi sinyal sell di area ini, 1911,89 sampai 1931,04 selama seminggu ke depan, maka ada kemungkinan Anda akan melihat pergerakan koreksi sedikit ke setidaknya area ini dan area ini. Berarti itu kisaran 1899,95 sampai 1884,97 kira-kira area koreksinya targetnya sampai seminggu ke depan di area situ. Sementara kalau dia break ke atas 1931,04 kemungkinan akan mengarah ke area ini sobat trader. Yaitu area sekitar 1947,13 sampai 1953,79 itu kira-kira. Kalau Pak Eko milih yang mana? Kalau saya sih ngelihat kondisi seperti ini, sepertinya saya akan cari konfirmasi sell dulu. Nah, tapi kalau dia breakout ke atas 1931,05 atau 1932, mungkin saya akan cut posisi sellnya dan saya akan switch dengan posisi buy. Kalau untuk penurunan, targetnya di area sini 1899,95 sampai 1884,97. Itu untuk gold selama seminggu ke depan. Kira-kira outlook-nya seperti itu, sobat trader. Oke. Sekarang kita akan cek untuk crude oil dulu. Kita tidak akan bahas terlalu banyak dulu karena kita akan fokus pada dua hal yang sangat-sangat seksi. Apalagi kalau kita bicara crude oil, kita berarti berbicara mengenai kondisi. Secara tidak langsung ya, kita harus bicara mengenai kondisi geopolitik di Timur Tengah, di mana kita tahu bahwa baru-baru ini pihak Hamas yang identik dengan Palestina ya, itu melakukan serangan yang cukup mencengangkan karena berhasil menghancurkan pertahanan Israel. Kalau nggak salah Iron Dome ya namanya pertahanan serangan udaranya, tapi berhasil dilumpuhkan untuk sementara oleh pejuang-pejuang Hamas dari Palestina dengan serangan roket yang sangat masif. Nah itu kita tidak melihat, tidak peduli sebenarnya sebagai trader ya, kita tidak terlalu mempedulikan siapa yang benar, siapa yang salah sebenarnya. Walaupun secara conscious kita harus memihak, tetapi dalam kerangka sebagai trader kita cukup melihat dampaknya saja dari aksi tersebut ke crude oil terutama, dan gold pastinya. Crude oil dan gold. Nah kalau crude oilnya kita bisa melihat dari ada gap seperti ini. Ada gap di hari Senin lalu, itu Senin tanggal berapa sih? Tanggal 9 Oktober ada gap up ketika dibuka. Bahkan ini cenderung menjadi breakaway gap. Kemudian di tanggal 11-12an dia turun dan menutup gapnya. Dan waktu itu di grup Telegram VIP Forex MF kami sudah memperingatkan para trader bahwa ini area support loh. Gapnya udah ketutup, ada kemungkinan dia akan bounce up. Dan benar-benar bounce up gitu. Nah sekarang kondisi geopolitik itu di Timur Tengah belum sepenuhnya reda. Kita masih bisa, maksud saya masih perlu memantau perkembangan atau situasi terkini di sana. Dan kita coba padukan dari sisi teknikal. Kalau dari sisi teknikal, sobat trader, kalau kita lihat di time frame 4 jam, dia cenderung mulai kehilangan momentum bullish. Dan kita juga bisa melihat bahwa sekarang kita melihat ada area resisten di sini kan ya.
Oke, saya refine sedikit try resistennya di sini, probably zoom out sedikit. Oke, itulah gunanya nge-zoom out grafik ya. Jadi kita bisa melihat gambaran yang jauh lebih baik. Nah, ini dia. Kira-kira di area sini, kira-kira berarti area resisten itu adalah area sini sampai area kisaran sini. Itu berarti area 87,62 sampai 89,5. So, sobat trader yang perlu Anda lakukan untuk sepekan ke depan mungkin bisa cari konfirmasi sinyal sell di area tersebut. 87,62 sampai 89,5. Untuk targetingnya mungkin nggak usah jauh-jauh dulu deh ya. Target pertama di sini aja. Ini ada area support. Jadi mungkin kalau sell di area sini targetnya ke sini dulu itu kisaran 85. Kalau dia break lagi ke bawah itu baru mungkin kita akan melihat area ini. Itu berapa itu? Kisaran 82,75 sampai 81,47. 82,75 sampai 81,47. Kira-kira seperti itu untuk outlook gold dan crude oil selama sepekan ke depan. Oke, sobat trader, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk outlook mingguan pekan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan setup-setup yang saya sampaikan tadi mohon diperhatikan dan jangan lupa tetap recheck video ini. Siapa tahu ada yang kelupaan di setiap day by day-nya, lihat aja bagaimana perkembangan harganya. Kalau memang terbukti benar ya Anda tinggal cek aja terbukti benar. Kalaupun tembus support atau resisten, setidaknya Anda bisa tahu apa yang harus dilakukan, kemudian level-level apa aja yang harus diwaspadai. Oke, saya kira itu dulu. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan share konten-konten dari channel YouTube forex5.com. Saya Eko Turjuni, selamat menikmati sisa akhir pekan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit.